Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan karunia-Nya semata yang berupa hidayah dan taufiknya, pada pagi ini kita semuanya bisa bangun pagi, subuh, bahkan mungkin sebelum subuh jam 3 dan sholat lail, dan kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Tidak lain hanya karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, pada sholat subuh mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertemuan terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan hadis-hadis tentang takwa, babun fit takwa, yang hanya ada 5 hadis. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab yakin dan tawakal. Mari kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah berfirman, dan ketika orang-orang mukmin itu melihat al-ahzab, yaitu sekelompok orang, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mau menyerang Madinah. Ini perang Ahzab ini adalah juga disebut dengan perang Khandaq atau perang Parit. Qalu, maka orang-orang mukmin itu mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum, dan tidaklah tambah kepada mereka itu, hum, yaitu orang-orang mukmin, illa imanan, kecuali keimanannya, wa taslima, dan kepasrahannya. Jamaah kaum muslimin, ayat ini kenapa dimasukkan dalam bab al-yakin dan tawakal? Ini korelasinya adalah pada imanau wa taslima. Jadi ketika orang-orang mukmin itu dihadapkan kepada musuh yang mau menyerang Madinah, itu justru mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benar Allah dan Rasulnya itu. Dan mereka tidak tambah kecuali keimanan dan tasliman. Ini adalah tawakal. Tasliman ini adalah dari kata salama, yaitu berserah diri, pasrah. Maksudnya apa jamaah kaum muslimin? Ketika orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu dihadapkan kepada musuh, justru mereka itu, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, bahwa orang yang beriman itu tidak dibiarkan begitu saja beriman, akan tetapi diuji. Orang yang beriman itu diuji. Jamaah kaum muslimin, kalau kita ini kayaknya ujiannya ringan-ringan ya, tidak ada yang berat.
Coba orang yang beriman sekarang ini yang ada di Palestina. Sekarang ini orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang ada di Palestina cobaannya berat. Coba betapa kejamnya tentara Yahudi seperti itu. Coba panjenengan kalau lihat YouTube itu ya, tentang Masya Allah pembantaian orang-orang Yahudi terhadap Muslim Palestina di Gaza yang seperti itu ya. Bangunan yang sudah hancur itu dikeduk. Kemudian orang-orang yang melawan ya, jadi orang-orang yang mengadakan perlawanan kepada Yahudi itu Masya Allah ya, ditali, ditutup matanya, suruh lari, ternyata sebetulnya sudah masuk ke lubang itu sambil didar gitu ya, seperti itu. Ibu-ibu yang hamil di sana itu tidak ada cita-cita kecuali mudah-mudahan anakku laki-laki, segera lahir, segera bisa perang. Ibu-ibu yang hamil di Palestina pikirannya itu, jadi ingin segera punya anak. Karena apa? Orang laki-laki itu banyak yang mati, dibantai. Jadi orang yang hamil itu, yang masih produktif itu ingin hamil, ingin anaknya adalah laki-laki, segera lahir, segera besar, kemudian bisa melawan. Hanya itu ibu-ibu yang ada di Palestina itu ya. Maka seperti inilah keadaan orang-orang mukmin itu ketika dihadapkan kepada musuh ya. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya itu benar. Artinya orang yang iman itu tidak dibiarkan begitu saja beriman, akan tetapi diuji. Mungkin panjenengan ujiannya bentuknya lain. Kita semuanya ini mungkin ujiannya bentuknya lain, tidak seperti orang Palestina. Akan tetapi jamaah kaum muslimin yang kita heran ya, lembaga internasional ya tidak memihak kepada yang dilolimi, kan seperti itu. Memang adik kuasa kan ya, seperti Amerika, Jerman, Inggris dan sebagainya. Akan tetapi meskipun non muslim sekarang ini sudah tidak simpati kepada Yahudi ya, semuanya tidak simpati kepada perilaku Yahudi. Jadi setelah dihadapkan kepada perlawanan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu tidak tambah bagi orang-orang yang beriman itu kecuali keimanannya, wa tasliman, dan kepasrahannya. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang yang kepada mereka itu manusia berkata, ya manusia itu siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir berkata kepada mereka, yaitu berkata kepada orang-orang yang beriman, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, sungguh manusia itu sudah berkumpul untuk menyerang kamu sekalian. Jadi setelah perang Badar, kemudian perang Uhud, setelah itu orang-orang kafir terus menteror kepada orang-orang muslim, termasuk diantaranya adalah kata-kata ini, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya pasukan itu telah berkumpul lakum, untuk kalian, artinya untuk menyerbu kalian, fahsauhum, maka takutlah kepada mereka. Ini perkataan orang-orang kafir. Fazadahum imanan, maka orang-orang yang beriman itu malah tambah imannya. Wa qalu, dan orang-orang yang beriman itu mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Lah ini al-wakil ini maka dimasukkan dalam bab tawakal. Jamaah kaum muslimin, tawakal itu adalah dari kata wakala, yang artinya mewakilkan
Lah, sikap tawakal kita kepada Allah berarti apa? Kita mewakilkan segala urusan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Panjenengan punya beban berat, panjenengan punya masalah, problem banyak. Kalau panjenengan tidak punya rasa tawakal, yang tambah apanya? Stresnya. Yang tambah adalah stres, beban berat. Maka orang yang beriman tidak akan stres. Kenapa? Punya rasa tawakal. Ketika panjenengan sholat, ketika kita ini sujud, pasrah. Semua diserahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal, dari kata wakala. Artinya apa? Mewakilkan. Lah, Allah itu adalah tempat kita mewakilkan segala urusan. Sudah. Semua urusan kita ini sebetulnya adalah dari Allah. Maka kemudian kita kembalikan kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Maka kalau kita ini ngerti tawakal itu ternyata adalah mewakilkan segala urusan kepada Allah, dan didasari dengan yakin tadi itu, karena babnya ini adalah yakin dan tawakal, maka nggak ada orang itu stres, nggak ada orang itu kemudian sakit jiwa, nggak ada orang itu kemudian yang ngenes tambah kuru, kemudian stres. Nah, nggak ada. Kenapa? Punya iman dan tawakal. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'ala Allahil hayyil ladzi la yamut. Dan hendaklah kamu bertawakal 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Wa qala ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan Allah berfirman fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu sudah punya tekad yang bulat, hendaklah kamu bertawakal. Jamaah sekalian, ini kaitannya dengan kalau kita ini bermusyawarah kemudian sudah memutuskan suatu perkara, maka kemudian perkara yang sudah kita putuskan itu kemudian kita serahkan kepada Allah. Maka faidza azamta, apabila kamu sudah bertekad bulat memutuskan suatu perkara, suatu urusan, maka ujungnya adalah fatawakkal 'ala Allah. Maka kemudian bertawakallah kepada Allah. Kita bingung misalnya, anak kita ini mau lanjut kemana sekolahnya, kalau ke sana pertimbangannya ini, kalau ke sini pertimbangannya ini, dan sebagainya, maka agak sulit mengambil keputusan. Maka kemudian berdasarkan musyawarah panjenengan dengan putra putrinya, ya wis sekolah ning kene ae. Setelah memutuskan apa? Fatawakkal 'ala Allah, berserah kepada Allah. Wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk bertawakal katsiratun ma'lumatun, banyak ayat-ayat itu, ma'lumatun dan populer. Jadi ayat-ayat tentang perintah tawakal itu banyak dan populer, ma'lumatun, terkenal. Maka jamaah kaum muslimin, karena ayat-ayat tentang perintah tawakal itu banyak, maka mestinya sikap tawakal itu adalah menjadi apa? Sikap kita, karena memang tawakal itu adalah perintah dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi. Ai kafihi, yaitu dicukupi.
Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut idza dzukirallah, disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka, wa ala rabbihim, dan kepada Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Mereka menyerahkan segala urusan, mereka mewakilkan segala urusan perkara kepada Allah. Wal ayatu fi fadlit tawakkuli katsiratun ma'rufatun, dan ayat-ayat tentang fadilah tawakal, ayat-ayat tentang keutamaan tawakal, katsiratun, banyak, ma'rufatun, terkenal, ya, populer. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis, fal awwalu, yang pertama, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt. Saya terjemahkan pendek-pendek saja ya, kalau saya baca ini panjang hadisnya, saya terjemahkan pendek-pendek ya. Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaito. Aku diperlihatkan, jadi Rasul itu bersabda, Rasulullah itu bersabda, diperlihatkan kepadaku beberapa umat, fara'aitun nabiyya, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu, dan bersamanya itu ruhaitu, ya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Jadi Nabi mengatakan, aku diperlihatkan beberapa umat, beberapa kaum, dan aku melihat seorang nabi yang hanya bersama beberapa orang, yaitu yang bisa dihitung dengan jari. Wan nabiyya wa mahur rajulu war rajulani, dan aku juga melihat seorang nabi itu bersamanya hanya satu orang, war rajulani, dan dua orang. Coba, pengikutnya nabi itu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pengikutnya ada yang bisa dihitung dengan jari, ada yang pengikutnya hanya satu orang atau dua orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan aku juga melihat seorang nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Idh rufi'ali sawadun azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku umat yang banyak. Fadhonantu annahum ummati, dan aku mengira itu adalah umatku, kata Rasulullah. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, yang mengatakan ini malaikat, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Berarti kaumnya Nabi Musa itu banyak. Jadi Nabi mengatakan, ya, fadhonantu annahum ummati, aku mengira itu adalah umatku. Ketika apa? Ketika izrufi ali sawadun azim, ujuk-ujuk ya, tiba-tiba itu saya melihat kelompok manusia yang banyak. Fadhonantu annahum ummati, maka aku mengira itu adalah umatku. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Jadi kaumnya Nabi Musa itu banyak. Walakin yanzur ilal ufuki fanadhartu, maka aku melihat kepada salah satu ufuk, maka aku melihat, aku memperhatikan, faidza sawadun azim, ya, tiba-tiba ada kelompok yang besar juga, yaitu kelompok umat yang banyak. Faqilali,
maka dikatakan kepadaku unzur ilal ufukil akhor. Jadi ketika melihat salah satu ufuk itu Nabi melihat umat yang banyak, tapi fakilali dikatakan kepadaku unzur ilal ufukil akhor, lihatlah ufuk yang lain. Jadi setelah melihat ufuk banyak golongan manusia tadi itu, maka dikatakan lihatlah ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, tiba-tiba ada kelompok manusia yang lebih besar. Faqilali hadhihi ummatuka, maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Dikatakan kepadaku itu adalah umatmu, dan bersama mereka, artinya di antara mereka itu sab'una alfan. Sab'un itu 70, alfan itu ribu. Di antara mereka yang banyak tadi itu umatmu, itu ada 70.000 yadkhulunal jannata, yang masuk surga bighairi hisab wala azab. Bighairi hisabin, masuk surga tanpa dihisab, wala azabin, dan juga tanpa diazab. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak. Kemudian di antara umatnya Nabi Muhammad itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Lah kira-kira kita masuk apa enggak ya? Mudah-mudahan gitu ya. Tapi nanti kita melihat syarat-syaratnya apa. 70.000 itu banyak, sedangkan umatnya Nabi umatnya Nabi Muhammad itu miliar. Ya kan? Miliar umatnya Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu, sekarang saja umat Islam itu sekitar 2 miliar. Nabi Muhammad tanpa punya Facebook ya, tanpa punya grup WA Nabi Muhammad ya, tidak punya medsos ya, tapi masya Allah ya pengikutnya itu miliar. Itu menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah manusia yang punya mukjizat. Kalau dia itu pendusta, gak mungkin sekian abad malah manusia itu tambah beriman kepada mereka. Tsumma nahadu fadakhala manzilahu. Jamaah sekalian, setelah Nabi itu menceritakan tadi itu kepada umat Islam ya, kan aku diperlihatkan kan begitu ya. Maka kemudian aku melihat salah satu ufuk itu ada manusia yang banyak, tapi malah dikatakan kepada aku, lihatlah ufuk yang lain. Ternyata begitu Nabi melihat ufuk yang lain, di situ ada umat yang banyak, itu adalah umatmu. Dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian tsumma nahadu, setelah cerita Nabi itu kemudian bangun. Tsumma nahadu artinya apa? Bangkit. Jadi ini kita bisa membayangkan Nabi ketika cerita itu duduk seperti ini ya. Setelah cerita seperti itu moro-moro ya, Nabi itu bangkit, kemudian fadakhala manzilahu, langsung masuk rumahnya. Lah kita bayangkan rumah Nabi itu kan memang dekat dengan masjid. Jadi duduknya ini adalah di masjid. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah bangkit, kemudian masuk rumah. Enggak ada kesempatan bertanya. Kan maka kemudian penasaran, siapa itu kan begitu ya. Fakhadun nas. Jadi setelah ditinggal oleh Nabi, ini termasuk metode belajar. Jadi setelah disampaikan satu perkara tinggal ngalih. Maka kemudian manusia mendiskusikan. Fakhadun nas fi ulaikal ladzi baina yadkhulunal jannah bila hisab wala azab. Maka kemudian manusia itu mendiskusikan tentang siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sopo 70.000? Karena Nabi mari cerita ngalih. Tidak sempat tanya siapa 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Nah, karena babnya ini yakin dan tawakal ya, nanti orang yang yakin dan orang yang tawakal sudah jelas alurnya ya. Tapi ceritanya dilanjutkan. Faqala ba'duhum, maka berkatalah di antara mereka, berarti di antara para sahabat. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah semua orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan pernah mendapatkan pengajaran atau pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya semuanya adalah sahabat, meskipun yang masih kecil-kecil. Tapi kalau masuk majelisnya Rasulullah, pernah ketemu dengan Rasulullah, namanya adalah sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, semuanya adalah sahabat Rasulullah. Lah sedangkan orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan para sahabatnya Rasulullah, namanya tabi'in. Berikutnya tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa qala ba'duhum, dan berkata di antara mereka, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusriku billah. Lah mungkin kalau kita ini kan pernah musyrik, para sahabat, karena sebelum iman kepada Rasul dia penyembah berhala, mereka minum minuman keras, mereka jahiliyah. Maka di antara mereka ada yang mengatakan mungkin 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita ini kan lahir langsung Islam ya. Kenapa? Dilahirkan oleh orang yang Islam, maka otomatis lahir kita ini Islam. Falam yusriku billah, dan mereka tidak menyekutukan Allah. Jadi mungkin 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah orang yang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam dan mereka tidak menyekutukan Allah. Wadakaru asya, dan juga yang lain menyebutkan yang lain-lain, mungkin masih banyak kan begitu ya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Nabi. Jadi dari rumahnya itu datang lagi ya. Faqala, maka ketika Nabi masuk dalam majelis lagi, Nabi bersabda, "Malladzi tahuduna fih?" Apa yang kalian perbincangkan? Apa yang kalian diskusikan? Fa akhbaruh, maka mereka mengabarkan kepada beliau, maka mereka menceritakan kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah bersabda, humul ladzina la yarkuna wala yastarkuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dijawab oleh Rasulullah. Oh, yang kamu perbincangkan itu adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yarqun, mereka adalah orang yang tidak meruqyah, wala yastarkun, dan mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang yang tidak tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka tawakal. Faqama Ukasah, maka berdirilah Ukasah, maka berdirilah sahabat yang bernama Ukasah ibnu Mihsan. Faqala, dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Si Ukasah berkata kepada Rasul, berdoalah kepada Allah wahai Rasul, yaj'alani minhum, supaya Allah menjadikan aku di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, Rasulullah bersabda, anta minhum, kamu adalah di antara mereka.
Jadi sudah diklaim oleh Rasul, Ukasah itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma qoma rajulun, maka kemudian berdirilah salah satu orang akharu yang lain, faqala, ia mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, wahai Rasul, doalah kepada Allah supaya aku di antara mereka. Faqala, Rasul bersabda, sabaqaka biha Ukasah, Ukasah telah mendahului kamu. Artinya apa? Kalau ada kesempatan itu segera. Ternyata Rasul hanya mengatakan Ukasah yang masuk di dalamnya. Ukasah itu sudah mendahului kamu. Berarti apa? Orang tadi tidak didoakan oleh Rasulullah. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, hadis ini berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ini adalah lafadz Muslim dan ada perbedaan dengan lafadz Bukhari, dan hadis ini dikritik, ya, hadis ini dikritik. Di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini adalah sad, hadis ini adalah janggal. Kenapa? Perawinya kuat, sama-sama kuat, akan tetapi ini ta'arud, bertentangan dengan ini, maka dikritik. Mestinya Imam An-Nawawi menulis dalam Riyadhus Shalihin ini dengan keterangan ini adalah lafadz Muslim, mestinya begitu, karena berbeda dengan lafadz yang ada di Bukhari. Jadi jamaah sekalian, lafadz yang ada di Bukhari itu humul ladzina la yarkunya itu tidak ada. Mereka adalah orang yang meruqyah, itu gak ada. Yang ada adalah la yastarquna, mereka adalah orang yang minta di ruqyah. Jadi yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah orang yang tidak minta di ruqyah. Apa bedanya yang meruqyah dengan yang minta di ruqyah? Bedanya kalau yang meruqyah itu berbuat baik, menolong, meruqyah, kan begitu ya. Sedangkan yang minta diruqyah itu nilai ketawakalannya kepada Allah kurang. Kenapa? Dia menggantungkan kepada orang yang meruqyah. Nah ini, maka dikritik hadis ini bahwa mestinya Muslim mestinya An-Nawawi, Imam Nawawi itu mengatakan ini adalah lafadz Muslim. Jadi dikritik jamaah sekalian, mestinya kita menggunakan yang Bukhari. Yang meruqyah tidak digolongkan, akan tetapi yang minta diruqyah. Kemudian juga ada tambahan jamaah sekalian, itu ada la yaktawuna ke dalam Bukhari, itu artinya dan orang yang tidak berobat dengan kai. Nopor berobat dengan kai itu bahasa kuno. Berobat dengan kai itu adalah berobat dengan besi yang dipercaya ada khasiatnya. Besi yang ada khasiatnya itu dipanaskan kemudian ditempelkan kepada yang sakit. Dan ini kalau saya itu di kampung saya ada, jadi saya mengalami, tahu bahwa kalau ada orang yang disengat kalajengking, disengat ular, itu dibawa ke orang yang punya keris yang terbuat dari besi kuning itu. Kemudian keris yang kalau yang saya tahu tidak dipanaskan. Jadi keris yang dari besi kuning itu kemudian ditempelkan di yang sakit itu, dan itu dipercaya menyembuhkan itu. Humul ladzina la yarkuna, ini kalau di Bukhari kita hilangkan karena orang yang meruqyah itu berbuat baik, ya. Kemudian yang ada adalah la yastarqun, orang yang minta diruqyah. Lah ruqyah itu kan ada dua jamaah kaum muslimin. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah itu yang syar'i, ada ruqyah yang syirik. Lah kalau ruqyahnya itu yang syar'i bagaimana? Minta diruqyah yang syar'i sama saja. Kenapa? Di sini kalimatnya adalah umum, la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah, entah ruqyah itu syar'i maupun yang syirki.
Jamaah kaum muslimin, kalau ruqyah yang syar'i boleh. Boleh. Ruqyah yang syar'i itu dengan lafaz-lafaz dari Al-Qur'an. Ya, contohnya dengan ayat kursi, dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi, dengan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Panjenengan mau tidur meruqyah diri dengan bacaan itu boleh. Ini namanya meruqyah diri, tapi tidak minta diruqyah. Kalau minta diruqyah tidak masuk dalam 70.000 golongan. Tidak masuk golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jamaah sekalian, nanti kadung adoh terus gak ngerti apa arti ruqyah. Apa arti ruqyah itu? Ruqyah itu dari kata ar-ruqa. Arti bahasanya adalah jampi-jampi atau mantra-mantra. Maka ada yang syirkiyah, ada yang syar'iyah. Yang syirkiyah bagaimana? Ada berlindung kepada apa namanya itu? Sampai lupa ini sing bau rekso itu ya. Berlindung kepada nama Pak? Pepunden. Surabaya masih ada bahasa pepunden. Saya tahu bahasa pepunden itu malah di Surabaya. Saya ini orang desa, di desa saya tidak ada pepunden. Malah di Surabaya saya nemu pepunden. Terus saya kan penasaran apa sih pepunden itu? Ternyata pepunden itu ono sing watu, ono sing kuburan menjelo itu. Kuburan yang terpencil begitu, ada pohon yang besar, itu pepunden. Lah, lek kate gawe punya gawe ke situ. Lah mantra-mantranya itu diantaranya yaitu ya demi yang demi orang wilayah sekarang itu ya, itu namanya apa? Mantra atau jampi. Itu menurut bahasa kata ar-ruqa, ruqyah itu ya. Kemudian la yatatoyyarun, tatoyur jamaah kaum muslimin. Orang Jawa itu masih banyak tatoyur. Jangan-jangan tidak sadar kita tatoyur. Nggih, napa tatoyur itu? Tatoyur itu sebetulnya dari kata apa le? Toirun. Artinya apa? Burung. Sebetulnya tatoyur itu adalah dari kata toirun, artinya burung. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Orang Arab zaman jahiliyah dulu itu kalau mau punya gawe, kalau mau bepergian, itu mendatangi salah satu jenis burung. Dia mendekat kepada salah satu jenis burung. Kalau burung itu kemudian terbang ke kanan, maka bepergian jadi. Bepergiannya akan menguntungkan. Tapi kalau mendekati salah satu jenis burung tadi itu, kemudian burungnya itu terbangnya ke kiri, nggak jadi pergi. Ya, itu namanya tatoyur. Maka kemudian apapun yang perilakunya seperti tatoyur itu, semua itu menjadi istilah umum, namanya tatoyur. Meskipun bentuknya lain, namanya tetap tatoyur. Oleh ijik gadis iku aja lungguh ning tengah lawang, nggarai engko angel jodone. Lah berarti sing nggarai angel jodone iku lungguh ning tengah lawang. Lah itu namanya tatoyur, dan orang Jawa banyak, dan lain daerah lain. Ada satu daerah itu kalau mau cari mantu saja, itu nak kon lek golek bojo aja sampai arah ngalor ngulon lho yo. Lah ternyata oleh besan ngalor ngulon geger. Aja sampai punya mantu, punya besan arahe ngalor ngulon. Itu namanya tatoyur. Lah zaman jahiliyah memang begitu, termasuk mengundi. Jadi orang dulu itu kalau mau bepergian itu pergi ke Ka'bah. Di Ka'bah itu ada juru undi. Di situ di Ka'bah itu ada satu tempat khusus untuk undian. Di dalamnya itu ada panah banyak. Di antara panah itu ada yang ada mata panahnya, ada yang tidak. Maka kalau mau bepergian, di antaranya ini tatoyur juga, pergi ke Ka'bah untuk diundi. Ka'bah kan banyak
Penguasanya itu adalah yang mengitari itu. Penguasa Ka'bah itu adalah berhala-berhala itu. Itu keyakinan orang jahiliyah. Maka kalau mau bepergian minta restu penguasa Ka'bah dengan cara mengundi. Maka juru undi langsung ngundi, gerabak begini, ambil salah satu. Oh, ada anak panahnya, ada lancipannya. Pergi, akan menguntungkan bepergiannya. Tapi kalau begitu dicabut anak panahnya tadi itu nggak ada, maka ojo lungo. Ya, termasuk Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi, itu juga melakukan seperti itu, ya, melakukan pengundian ketika beliau nazar, lek anakku genep 10. Mergane anaknya hanya satu, Al-Haris, berat menggali air Zam-Zam. Semua tokoh Mekah tidak mau, justru melarang, bahaya ini kalau digali ini Zam-Zam ini. Jadi penemu air Zam-Zam itu siapa? Abdul Muthalib sama Al-Haris yang menggali. Sebelumnya ditutup oleh penguasa yang tahu kalau dirinya itu mau tumbang, maka sumur Zam-Zam itu ditutup dengan patung kijang yang terbuat dari emas, ditutupkan, kemudian ditutup tanah dan pasir, hilang jamaah kaum muslimin. Maka Abdul Muthalib ketika melayani haji, masya Allah kangelannya, loh ada haji, iya zaman jahiliyah ada haji, Abdul Muthalib pelayan yang melayani haji. Yang paling sulit apa? Air. Maka punya anak satu, Al-Haris, hanya satu aja kan, kangelan menggali itu. Dia yakin karena mimpi ada petunjuk di situ loh Zam-Zam. Maka galilah. Maka kemudian diflurkan kepada masyarakat, melarang semuanya tokoh-tokoh. Tapi Abdul Muthalib yakin karena mimpinya itu. Ya, maka kemudian menggali hanya dengan seorang putranya saja yang bernama Al-Haris, anak pertama. Dia berat. Waktu berat dia istirahat, dia mengatakan, seandainya anakku bukan hanya Al-Haris, lek anakku 10, lek gali Zam-Zam itu gampang. Maka kemudian terucap, ya Allah, tetap jamaah kaum muslimin, orang jahiliyah itu lek sambat sing paling puncak itu bukan kepada penguasa Ka'bah, tapi kepada Allah, yang dimaksud Allah yang Maha Tunggal. Ya Allah, kalau anakku nanti 10, akan aku sembelih 1, aku kurbankan untuk penguasa Ka'bah, tapi tetap kurbannya kepada penguasa Ka'bah. Bener jamaah kaum muslimin, berjalan puluhan tahun, bertambah istri, istrinya 3. Dari istri yang kedua itu lahirlah Abdullah. Ya, lahir Abdullah. Ya. Maka kemudian waktu diundi itu mau disembelih itu, jadi ingat, iya, setelah anaknya 10, dia ingat, aku dulu nazar, lek anakku 10 tak sembelih 1. Bingung dia, anakku 10 ini. Maka kemudian anak 10 dikumpulkan. Sepakat ayah harus menjalankan nazar. Maka gimana caranya? Undi. Begitu diundi, yang keluar nama Abdullah terus. Nah, itu ceritanya panjang gitu ya. Kita selesaikan hadis ini ya. Itu tatoyur jamaah kaum muslimin. Jadi tatoyur itu apa? Tatoyur itu menunjukkan kita tidak tawakal, dan tatoyur itu juga bisa masuk bagian daripada kemusyrikan. Maka tatoyur itu dilarang. Ya, yang pertama tadi apa? Minta diruqyah. Jadi mengurangi ketawakalan. Jadi yang baik apa? Meruqyah diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Mana tadi ini hilang ya? Mana tadi itu? Oh iya, kebalik ya. Humul ladzina la yastarqun. Jadi jamaah kaum muslimin, yang kita gunakan adalah yang dari Bukhari karena ini dalil lafaz Muslim, yaitu langsung yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah, wala yatatoyarun, tidak tatoyur.
kemudian tidak berobat dengan kai, yaitu dengan besi yang dipercaya tadi itu bisa menyembuhkan penyakit. Wa ala rabbihim yatawakkalun, selain menjauhi yang tiga tadi itu, kepada Allah mereka tawakal. Ya, jamaah sekalian, bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan kepada kita supaya kita ini yakin kepada Allah dan kita bertawakal, pasrah, menjauhi kemusyrikan. Karena dengan menjauhi kemusyrikan, bersih tauhid kita, bersih keimanan kita, kemudian kita tawakal, pasrah hanya kepada Allah, ada kemungkinan kita masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kita pesimis ya, kita ini loh masih punya dosa ya. Mestilah nanti itu kita kayaknya tidak mungkin masuk 70.000 ini ya. Kayaknya ngejep lah kalau neraka kita ini ya. Dosa kita ini banyak. Wis tidak apa-apa ya jamaah ya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting delu ae yang itu ya. Lek iso delu ae. Terakhirnya yang penting endingnya apa? Masuk surga. Karena Nabi mengatakan orang itu yang ada seberat dzarrah pun keimanan dalam hatinya nanti akan selamat. Nanti akan masuk surga. Cuma mbuh ono sing miliar tahun ning neraka ya mbuh kan gitu ya. Repot di sini kan. Ini kemudian jamaah sekalian ada pelajaran satu di sini. Selagi ada kesempatan itu segera. Koyok siapa? Ukasah itu langsung berdiri. Ya Allah, wahai Rasulullah, doakan aku di antara yang 70.000. Ente masuk di dalamnya. Yang lain berdiri, wahai Rasul, doakan untukku. Oh, Ukasah wis ndahului kamu. Ya, jadi termasuk hadiah itu ya siapa yang duluan kan begitu ya. Ukasah wis ndahului kamu. Artinya apa? Aku gak ndongakno maneh kan gitu ya. Ini ada pelajaran seperti itu. Jamaah kaum muslimin, ini hadis yang agak panjang tapi intinya supaya kita ini yakin, supaya kita ini membersihkan tauhid kita, supaya kita ini menjaga kebersihan iman kita, kemudian kita harus punya rasa tawakal dari kata wakala, yaitu mewakilkan. Insya Allah stres nggak ada. Ya, insya Allah yang namanya apa namanya? Ya, ada dengan tawakal. Monggo jamaah kaum muslimin, mungkin 1-2 ada yang bertanya nggih, monggo. Nggih.